Ini sebenarnya sangat penting, karena apa? Kalau seorang pemimpin, kalau nggak tahu tentang ilmu geopolitik dan geostrategi, maka akan selalu dikadalin orang terus, dikerjain gitu. Nah makanya diciptakanlah sebuah strategi neokolonialisasi dengan sistem perang baru. Dia tidak perlu lagi mengirim invasi militer, tapi cukup kuasai pemimpinnya, kuasai kebijakan politiknya, ya kuasai dengan perang ideologi, perang ekonomi, dan perang politik, dia bisa menguasai negara. Indonesia ini sangat seksi, sumber kekayaan alam udah dibilang Bang Rizal Ramli, luar biasa, ini berkah untuk kita semua di sini. Pasti negara maupun tidak ada yang tergiur dengan sumber kekayaan bangsa Indonesia. Makanya dia pasti akan melakukan berbagai upaya bagaimana untuk menguasai dan mengendalikan Indonesia. Pemerintah kita sadar nggak gitu? Nah saya yang pernah dididik Lemana sebenarnya udah diajarkan sebenarnya Bang. Ilmu ini sebenarnya diajarkan Lemana, cuma saya nggak heran. Heran kok seperti ini kondisi kita hari ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Kiai Toha atas waktunya. 7 menit nih, pendek banget. Tadi udah panjang lebar sampaikan, ini guru saya nih, senior dan guru saya, abang saya Bang Rizal Ramli. Kita doakan semoga Bang Rizal Ramli sehat selalu ya. Sehat selalu, amin. Dan juga Kiai Toha dan pesantren Al-Islah selalu sejahtera dan maju terus untuk memperjuangkan nasib bangsa dan negara kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin saya sedikit menambahkan saja bagaimana tentang ini yang jarang dibahas tentang ilmu geopolitik dan geostrategi. Izin Bang Rizal. Ini sebenarnya sangat penting, karena apa? Kalau seorang pemimpin, kalau nggak tahu tentang ilmu geopolitik dan geostrategi, maka akan selalu dikadalin orang terus, dikerjain gitu. Nah, singkatnya gini, ilmu geopolitik geostrategi ini adalah sebuah ilmu yang bagaimana geopolitik itu gini, bahasa sederhananya. Geopolitik itu adalah ruang hidup. Geostrategi itu adalah cara kita memperjuangkan ruang hidup. Nah, kita masing-masing kita kan punya hidup di kehidupan masing-masing. Pak dokter, Pak kiai, ada yang petani, ada yang pedagang, kan punya hidup. Nah, tentu kita akan berupaya bagaimana kita menyambung hidup dan mempertahankan hidup kita lebih baik. Betul nggak? Ya, yang petani terus bagaimana dia menanam, pedagang bagaimana penjualan yang lebih tinggi, lebih besar, Pak Dewan supaya ke depan dia terpilih lagi, Pak Kiai juga seperti itu. Semuanya kita pasti punya ruang hidup. Nah, dan cara bagaimana bertahan dan mempertahankan kehidupan kita lebih baik. Kita aja seperti itu, apalagi negara. Ya, apalagi negara yang begitu luas, besar, dan kompleksitas yang berbagai macam, maka tentu negara yang dipimpin oleh sebuah pemerintahan tentu akan mati-matian, negara yang benar ya, pemerintahan yang benar, pasti akan mati-matian berpikir bagaimana negara yang terus maju dan berkembang. Ya, kalau negara yang sumber kekayaannya alam, oke, enteng. Ya, tapi kalau negara sumber daya yang terbatas, dia pasti akan melakukan hal yang survive. Makanya dahulu muncul namanya kolonialisasi. Dalam ilmu geopolitik geostrategi, kolonialisasi ini sah-sah aja. Misalnya negara-negara Eropa itu dia kaya raya, dia pintar-pintar,
jago-jago untuk mempertahankan hidupnya, dia kurang sumber daya atas, maka dia melakukan invasi dan penjajahan. Nah, dalam kalau dulu untuk menguasai sebuah negara, untuk mempertahankan kehidupannya, misalnya Belanda, Portugis menjajah, dia ngirim pasukan tentara untuk menginvasi ke negara-negara lain, atau Perancis juga kan? Ya, makanya kita Indonesia pun dijajah sekian puluh tahun, bukan ratus tahun, sebenarnya puluh tahun. Ya, ada negara Spanyol, Inggris, dijajah Belanda. Nah, itu perang masa lalu, perang jadul. Kalau perang sekarang nggak lagi ngirim pasukan, karena apa? Kalau ngirim tentara dan pasukan itu risikonya besar. Ya, udah naik kapal berbulan-bulan, ya, modalnya besar, beli senjata, bangun benteng, habis itu perang, kalau kalah ya mati, ya. Kalau menang pun dia harus ngumpulin senjatanya dulu. Ketika membawa pulang ke kampung halamannya juga masih berisiko. Ada yang dirampok, ada yang tenggelam kapal di laut. Nah, makanya diciptakanlah sebuah strategi neokolonialisasi dengan sistem perang baru. Dia tidak perlu lagi mengirim invasi militer, tapi cukup kuasai pemimpinnya, ya, kuasai kebijakan politiknya, ya, kuasai dengan perang ideologi, perang ekonomi, dan perang politik, dia bisa menguasai negara. Contoh sederhana gini. Kalau zaman-zaman dulu kan kita kalau ada terminal atau analogi sederhana Tanah Abang lah. Tanah Abang itu kalau menguasai Tanah Abang, zaman-zaman abang saya itu Hercules kan, kirim preman bawa parang gitu kan, berantem antara suku ini, kelompok ini, dia menjadi penguasa Tanah Abang, dia dapat uang keamanan, dia dapat uang dari situ. Tapi konsekuensi resikonya adalah ada yang mati, ada yang palanya putus, tangannya putus, ada yang masuk penjara, kan berisiko. Nah, kalau perang modern nggak perlu seperti itu, Pak. Dia cukup bina dan didik orang-orang terlatih, ada yang tampang ustadz dikirim masuk dulu ke dalam. Ada yang seorang dia pedagang, modali dia dulu bikin kios-kios. Ya. Ada yang security dimasukkan dia ke dalam dulu menjadi seorang pengamanan. Ada orang yang setelahnya branding dia seorang yang bersih, yang baik, dia jadi petugas kebersihan. Disusupkan orang menjadi pedagang dan warga Tanah Abang. Mereka ini dilatih, dibina, dan disupport segala kebutuhannya, dilatih bagaimana penggalangan mengambil hati masyarakat. Pada titik tertentu, mereka bersepakat, ayo Tanah Abang supaya kita tertib, kita bikinnya organisasi pedagang pasar Tanah Abang, gitu bisa contohnya. Nah, karena mereka ini orang-orang terlatih mengambil hati baik yang dimodali, akhirnya ketika pembentukan organisasi Tanah Abang ini, terpilihlah yang orang-orang yang disusupkan tadi. Ada yang jadi ketua, ada yang sekretaris, ada yang jadi bendahara, jadi keamanan, jadi petugas kebersihan, dia semua. Orang Tanah Abang nggak sadar gitu. Setelah dia menjadi organisasi pasar Tanah Abang ini terbentuk, dia bikin aturan. Bikin aturan misalnya, untuk masuk barang transportasi Pak Edi Mulyadi, dia ngatur lagi. Yang untuk sewa, ini dikelola oleh Pak Mintarjo gitu kan. Kalau untuk masalah listrik, air, ini urusannya Pak Dokter, diatur. Nah, segala keuntungan dari situ mereka yang dapat. Jadi kan nggak perlu bawa parang lagi kan. Sederhana nggak caranya? Begitu juga tentang konsepsi bernegara kita. Nah, apa yang disampaikan Bang Rizal Ramli ini perang. Perang itu ada 3, Pak. Ada perang simetris, ada perang asimetris, dan hibrida. Perang simetris tadi perang fisik, nampak. Seperti Rusia Ukraina sekarang ya. Itu perang fisik. Tapi sebenarnya Rusia dan Ukraina perang hibrida sebenarnya. Campuran. Kenapa? Di suatu sisi dia diserang menggunakan Ukraina, sebenarnya NATO di belakang, 27 negara di belakang, dengan perang senjata, pengiriman senjata ke Ukraina, tapi di satu sisi juga perang dagang, perang ekonomi dan politik, ya, dengan embargo, dengan sanksi-sanksi yang dihajar kepada Rusia. Tapi hebatnya Rusia masih bertahan sampai sekarang. Nah, ini perang seperti itu, Pak. Ingat dulu ketika Irak, ya, Irak itu ketika mau dijatuhkan, nggak langsung diinvasi. Tahun 80-88, Irak diadu dulu dengan Iran. Ingat nggak perang Irak dan Iran dengan sentimen isu Syiah dan Sunni gitu. 8 tahun Irak dan perang dengan Iran, otomatis 8 tahun loh berperang. Dia lemah, nggak cukup di situ. Tahun 90-91, ya, ketika Irak menginvasi Kuwait, dia hajar lagi dengan perang Teluk 1, perang Teluk 2. Dikeroyokin rame-rame. Nggak cukup di situ, Irak diembargo. Nggak cukup di situ, dituduh lagi dengan kimia, dia dilucuti senjatanya. Nah, ketika Irak yang 28 juta penduduknya, angkatan perangnya sudah nggak bisa mampu lagi latihan, ya, ekonominya sudah terpuruk, baru diinvasi tahun 2001, ya jatuh dong. Nah, artinya ini kondisi ini tidak ada jaminan tidak terjadi pada Indonesia. Ya, Indonesia ini sangat seksi.
sumber kekayaan alam sudah dibilang Bang Rizal Ramli, luar biasa, ini berkah untuk kita semua di sini. Pasti negara maupun tidak ada yang tergiur dengan sumber kekayaan bangsa Indonesia. Makanya dia pasti akan melakukan berbagai upaya bagaimana untuk menguasai dan mengendalikan Indonesia. Kalau untuk perang secara terbuka pasti mereka udah ngitung, ya. Irak aja yang hanya 28 juta penduduknya dengan hanya 1/4 Sumatera paling wilayahnya, Amerika tuh menghabiskan biaya perang 3 triliun dolar. Gak mungkin, makanya dia menggunakan cara lain. Cara lainnya bisa menggunakan perang dagang, perang politik, ya, masuk ke sendi-sendi kebijakan yang mana menguasai pejabat tertentu, menguasai kebijakan tertentu yang itu menguntungkan mereka kelompok-kelompok oligarki itu. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Artinya ini menyambung apa yang disampaikan Bang Rizal tadi, krisis ekonomi di sebuah negara itu bisa juga adalah sebuah serangan asimetris dan dalam ilmu geopolitik ini dari negara lain kepada bangsa kita. Nah, tinggal kitanya bagaimana gitu. Pemerintah kita sadar nggak gitu. Nah, saya yang pernah dididik Lemana sebenarnya sudah diajarkan sebenarnya, Bang. Ilmu-ilmu ini sebenarnya diajarkan Lemana, cuma saya nggak heran. Heran kok seperti ini kondisi kita hari ini. Nah, artinya ini perlu catatan besar bagi kita. Cukuplah penderitaan kita selama 9 tahun ini. Atau ada yang nggak yang bahagia sama Jokowi? Ada nggak 9 tahun yang bahagia? Nanti kita salah Bang, ternyata ada yang bahagia di zaman Jokowi, nggak tahu kita. Oh gini ya. Nah, inilah kita berharap ke depan, kita mulai dari pesantren Al-Islah yang penuh berkah ini, kita doakan ke depan bangsa Indonesia mendapatkan pemimpin-pemimpin yang luar biasa, yang terbaik, yang membawa kesejahteraan buat bangsa dan negara kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Mudah-mudahan tahun 2024 kita mendapatkan pemimpin yang amanah. Amin ya rabbal alamin.